Halo semua, selamat datang di channel Aladoi. Hayo, apa yang kalian pikirkan saat mendengar kata Afrika? Apakah bencana kelaparan, kekurangan air, wilayah konflik, daerah kumuh? Kebanyakan pasti mengarah ke sisi negatif kan? Sebenarnya bukan otak kalian yang negatif thinking, tapi karena memang selama ini media lebih kerap menonjolkan sisi buruk dari Afrika, apalagi media barat. Seakan-akan di Afrika itu gak ada bagus-bagusnya. Tiap dengar kata Afrika kok kayaknya ngenes amat gitu. Sebuah benua paling tidak berdaya yang membutuhkan bantuan diakibatkan segala masalahnya. Sampai-sampai sering dijadiin candaan. Karena kalian mungkin udah kenyang soal sisi buruknya, Aladoi akan membuka mata kalian hingga silau dengan sisi lain benua Afrika yang jarang diberitakan oleh media, sampai membuat kalian berpikir, oh Afrika ternyata nggak seburuk itu kok. Oke, kita mulai dari kemiskinan dan kelaparan. Iya, ini benar adanya. Banyak negara dengan penduduk termiskin di dunia berada di Afrika. Tapi jangan langsung berpikir bahwa semua orang di Afrika itu miskin dan gak bisa makan. Ya agak miris saja gitu. Tiap lihat orang Afrika pasti ada aja yang mikir, pasti dia miskin. Padahal banyak juga di antara mereka yang lebih kaya dari kita-kita. Emang kita kaya? Memang ada negara seperti Burundi yang terkenal miskin, tapi gak semua negara di Afrika itu miskin. Banyak negara di benua ini telah mencapai perkembangan ekonomi yang mengesankan. Seperti Nigeria, merupakan salah satu negara dengan perkembangan tercepat di dunia. Pertumbuhan populasi dan perkembangan infrastruktur telah membuatnya menjadi pusat ekonomi dan bisnis yang penting. Jadi mereka mau makan 10 kali sehari juga ya nggak masalah. Memang banyak orang miskin yang buat makan aja susah, namun mereka bukanlah mayoritas. Intinya Afrika bukanlah benua super miskin. Faktanya kalau mau miskin-miskinan juga lebih miskinan benua Antartika. Ya wong isinya es batu semua. Berkebalikan dengan Afrika yang sumber alamnya super melimpah, seperti minyak, gas alam, berlian, emas, dan lainnya. Beberapa ahli bahkan mengatakan bahwa benua Afrika berpotensi menjadi benua terkaya di masa depan. Buat kalian yang nanya kenapa banyak orang miskin di sana padahal sumber alamnya sangat melimpah, gak usah jauh-jauh dah. Lihat aja dulu negara kita sendiri. Kedua, soal warna kulit. Ini bukannya rasis apa gimana ya? Tapi emang masih banyak orang yang mengira kalau semua orang Afrika itu berkulit hitam, padahal nyatanya enggak. Memang banyak hitam di antara yang hitam, tapi enggak semua kok. Afrika adalah benua yang sangat beragam, baik dari segi etnisitas maupun ciri-ciri fisik. Di beberapa bagian Afrika Utara seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Mesir, banyak orang yang memiliki warna kulit lebih terang. Ini disebabkan oleh sejarah migrasi dan percampuran etnis yang telah terjadi selama ribuan tahun. Selain itu, di beberapa negara bagian Afrika Selatan, terutama wilayah Cape Color, penduduknya juga biasanya memiliki warna kulit yang beragam. Selanjutnya soal pendidikan dan budi pekerti orang Afrika. Karena isu-isu di Afrika seakan udah melekat di kepala banyak orang, jadi nggak heran kalau masih ada aja yang mengira bahwa penduduk Afrika itu tidak beradab dan tidak berpendidikan. Jangan salah, nggak sedikit juga loh negara di Afrika yang memiliki sistem pendidikan yang memadai, dengan universitas-universitas yang diakui secara internasional seperti di Afrika Selatan. Memang beberapa negara di Afrika menghadapi tantangan dalam menyediakan akses pendidikan yang merata karena keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah konflik dan pedesaan. Tapi banyak kok individu di Afrika yang memiliki tingkat pendidikan tinggi.
berpartisipasi aktif dalam kehidupan intelektual dan budaya, serta berkontribusi pada perkembangan sosial dan ekonomi. Lalu kalau mau ngomong soal adab, ya itu tergantung orangnya dong. Gak mungkin kan kalian pergi ke tempat yang penduduknya pada kelaparan dan kekurangan air, ditambah wabah penyakit menular, terus kalian berharap orang-orang di sana pada ramah ke kalian. Gimana pun, Afrika adalah benua yang sangat beragam dengan berbagai kelompok etnis, budaya, dan kepercayaan. Orang-orang di setiap wilayah Afrika dapat memiliki perilaku yang berbeda. Jadi kita nggak bisa menggeneralisasi seluruh populasi. Apakah orang Afrika itu nggak ramah ataupun ramah? Sebagian besar orang di Afrika biasanya bersikap ramah terhadap turis atau orang asing. Sikap mereka dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, lokasi, kebiasaan sosial, dan pengaruh agama. Namun, banyak negara di Afrika yang terkenal akan keramahan penduduknya, di mana tamu dihormati dan diperlakukan dengan ramah. Keempat, yaitu soal keterbelakangan teknologi. Ini paling bikin geleng-geleng sih. Entah kenapa, tiap ada orang Afrika bikin konten video atau lagi live streaming, ada aja netizen random yang nanya, di Afrika ada internet nggak? Di sana ada mobil nggak? Ada air nggak? Soal air masih make sense lah, mungkin dia emang beneran nggak tahu. Tapi itu yang nanya apa ada internet? Anda lagi ngejokes apa gimana? Hey, masa uploadnya pakai telepati? Secara keseluruhan, Afrika mungkin gak bisa disebut maju, tapi bukan berarti negara-negara di sana buta sama yang namanya teknologi. Buktinya banyak tuh influencer terkenal asal Afrika. Iya, walaupun banyak yang kita gak kenal. Teknologi bukanlah hal baru di sana. Sektor pertanian, kesehatan, transportasi hingga pendidikan di Afrika sudah mengalami revolusi yang gak bisa dipisahkan dari teknologi. Seperti sektor pertaniannya, teknologi membantu meningkatkan hasil dan memperkuat ketahanan pangan di sana. Tidak hanya mengkonsumsi, mereka juga memproduksi teknologi seperti ponsel pintar dan mobil dengan tujuan meningkatkan ekonomi lokal dan membangun kapasitas industri di benua Afrika. Afrika sekarang sudah menjadi tempat bagi perkembangan ekosistem startup. Berbagai kota di benua ini menjadi pusat inovasi, menarik perhatian investor dari pengusaha lokal maupun internasional. Jadi stop ya bertanya apakah di sana ada internet atau tidak. Terakhir dan yang paling jarang diketahui oleh banyak orang, karena dunia cenderung menyoroti dan menekankan kesulitan serta permasalahan krisis di Afrika, itu hampir menutupi semua sisi baiknya, termasuk keindahannya. Sehingga mungkin kita tanpa sadar mengira bahwa Afrika itu tidak menarik untuk dikunjungi. Ya, kalau nggak percaya coba aja tanyakan ke orang sekitar kalian. List negara mana sajakah yang ingin mereka kunjungi? Sangat-sangat jarang ada yang akan menjawab Afrika. Tidak seperti yang sering kalian lihat di TV atau video manapun. Percayalah, Afrika tidak seburuk itu. Benua ini tidak hanya terdiri dari padang gurun dan daerah kumuh, tetapi juga memiliki pergunungan, hutan hujan tropis, dan savana yang indah. Ada begitu banyak keajaiban alam yang layak untuk dijelajahi. Apa yang kalian lihat barusan hanyalah sebagian dari sekian banyaknya tempat-tempat menarik di Afrika yang layak untuk dikunjungi. Menariknya lagi, tidak sedikit
turis yang mengaku bahwa mereka jadi jatuh cinta dengan Afrika setelah menginjakkan kaki di sana. Mantap! Gimana? Afrika jelas nggak buruk kan? Malahan masih banyak lagi hal-hal bagus di sana yang tidak mungkin saya sebutkan semua. Apa kalian sekarang sudah tertarik untuk Afrika? Kalau saya sih udah, tapi isi dompet berkata lain. Berita dan liputan media seringkali lebih banyak membahas masalah dan kesulitan yang dihadapi beberapa negara di Afrika, sehingga mengaburkan pandangan orang-orang tentang banyaknya sisi positif dari benua kedua terbesar di dunia ini. Penting untuk diingat, kalau udah bahas tentang Afrika, kita nggak bisa menggeneralisasi semuanya gitu aja. Karena setiap negara memiliki kondisi uniknya sendiri. Beberapa negara di Afrika telah mencapai kemajuan, sementara yang lain masih menghadapi tantangan yang besar. Saya Mo, sampai jumpa di video lainnya.